Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama 'allamana an nahmad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Wa ba'd. Pengurus Masjid Baitur Rahman yang sama-sama kita hormati, jamaah ayah bunda sekalian, insyaallah kita semua ditatap, dipandang Allah dengan pandangan ridho. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini masih diberikan kesehatan dan diizinkan untuk bisa sujud, bisa ruku, menyembah kepada Allah. Ini nikmat yang paling hebat yang belum diberikan kepada semua manusia. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Berat saat untuk hadir jamaah sepanjang waktu. Ya berat, makanya disebut istiqomah. Kalau ringan istirahat. Kita bersalawat kepada Nabi dengan ungkapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ayah dan jamaah sekalian rahmati Allah. Hutannya sama, menumbuhkan pohon, ditebang pohon itu diambil, kemudian masuk ke pabrik, menjadilah dia bubur kayu, diberi cairan, diproduksi, kemudian menjadilah dia kertas. Kertas ini tidak sama nilainya. Ada yang dibuat tipis, ditaruh dia, di packing bagus, ditaruh di meja, itu jadi tisu aja. Ada yang agak kasar, ditaruhlah dia di toilet, tisu WC. Ada pula yang kertas itu dituliskan di atasnya nama dan surat keputusan pengangkatan ASN meskipun ditunda, dan P3K. Mahal jadi kertas tadi karena tidak di atasnya tertulis SK pengangkatan ASN. Disimpan rapi-rapi, yang nyimpan, ada pula yang disekolahkan. Mahal jadi. Ada yang lebih beruntung lagi, diambil ke percetakan, dituliskan di atasnya alif ba ta sa huruf demi huruf menjadi rangkaian ayat, dibuatlah dia menjadi mushaf. Ternyata kertas yang terakhir ini lebih mahal nilainya, karena tidak semua dan sembarang orang bisa pegang, karena dia la yamassuhu illal mutahharun. Kenapa hanya orang terpilih, orang suci, orang yang sudah mensucikan diri yang boleh menyentuhnya? Karena yang tertulis di atasnya tanzilum bir rabbil alamin. Jadilah dia mushaf Al-Quran. Kira-kira dibanding 4 cerita tadi, 4 kasus tadi, yang paling mahal nilainya yang mana? Terakhir. Yang nomor 4, asalnya sama dari hutan, prosesnya sama, tapi bernilai dan tidak ternilai harganya karena ayat-ayat yang tertulis di atasnya. Itu karena Al-Quran. Bulannya bulan biasa, bahkan tidak disebutkan sebagai bulan yang suci. Dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah ciptakan, ketika menciptakan dunia ini dibagi 1 tahun itu jadi 12 bulan. Dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Yang keempat bulan mulia ini tidak ada satu pun yang disebut namanya. Disebut di dalam hadis. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini tidak ada disebut satu pun namanya dalam Quran. Dijelaskan dalam hadis saja. Ada bulan yang bukan bulan haram, tapi menjadi satu-satunya bulan yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ternyata ketika kita lihat berbicara tentang apa sehingga Ramadan itu disebut namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Qurannya maka Ramadan disebut bulan tertular berkah karena Al-Quran. Malam 365 malam 1 tahun, tidak ada beda, sama semua. Ya. Tapi ada 1 malam yang dipilih Allah. Karena dipilih itulah sehingga diabadikan. Kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Anzalnahu lagi-lagi disebut Lailatul Qadar karena konteksnya berbicara tentang Al-Quran. Apa lagi? Bulan sudah mulia karena Quran. Malam mulia karena Quran. Tempat mulia karena Al-Quran. Diturunkan dia pagi, siang, petang, malam kepada Rasulullah SAW selama hampir 14 tahun di Makkah. Maka Makkah menjadi kota suci karena turun di dalamnya Al-Quran. Pak, itu kan Makkah, wajar dari zaman Nabi Ibrahim sudah mulia. Oke, Madinah 10 tahun kurang lebih Nabi Muhammad berada di Madinah, berinteraksi dengan masyarakat. Allah turunkan kepada beliau Al-Quran pagi, siang, musim dingin, musim panas, diturunkan kepadanya Al-Quran Al-Karim. Sampai detik ini kita saksikan kota yang paling ramai dituju umat Islam adalah kota Madinah, padahal tidak ada urusannya dengan haji dan umrah. Kalau Mekah wajar, orang mau umrah. Kita bilang begitu. Sekarang Madinah tidak ada kaitannya dengan haji dan umrah. 5 rukun umrah itu semuanya di Makkah. Niatnya di miqat, tawafnya di Masjidil Haram di Mekah, sa'inya di Masjidil Haram di Mekah, Safa Marwah, tahallulnya juga di Makkah, harus dalam keadaan tertib. Semuanya dilakukan di Makkah. Madinah tidak ada urusannya dengan umrah, tidak ada urusannya dengan haji, tapi semua orang berbondong-bondong, berduyun-duyun datang ke Madinah itu karena keberkahan Al-Quran. Jadi bisa kita katakan bahwa apapun, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan tertular berkah. Siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan tertular berkah. Siapapun, siapa itu? Makhluk yang berakal, manusia. Ya. Kalau dalam bahasa Arab man itu pertanyaan atau ungkapan untuk siapa, tapi yang menunjukkan berakal, manusia. Abdullah bin Mas'ud, mohon maaf secara fisik beliau kecil, kurus, kerempeng. Secara ekonomi beliau miskin. Secara nasab beliau tidak punya nasab yang dibanggakan.
tapi Nabi Muhammad SAW sangat mencintai beliau dan ingin selalu mendengarkan bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa istimewa? Karena Al-Quran. Datang Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ke tengah pasar di Makkah ketika kaum Quraisy sedang mencari-cari pengikut Nabi Muhammad untuk dipaksa, untuk mau dibunuh, mau dicegah dari mengikuti agama Nabi Muhammad. Datang Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud dengan tenang di tengah pasar membacakan Ar-Rahman. Dipukul dia, dikeroyok dia, berdarah telinganya, berdarah hidungnya, pingsan, diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibawa ke Rasulullah SAW. Jibril datang tertawa di hadapan Abdullah yang tengah sakit sampai Rasulullah SAW menegur Jibril, "Ya Jibril, tadhak wa Abdullah yabki." Emang layak kau ketawa, tersenyum sementara sahabatku Abdullah sedang kesakitan saat ini. Jibril menjawab, pada saatnya nanti Rasul akan tahu kenapa saya tertawa. Tersimpan cerita ini sampai 13 tahun kemudian di perang Badar. Abdullah bin Mas'ud menemukan Abu Jahal dalam kondisi terluka, jatuh dia, diambilnya pedang, dipenggalnya kepala Abu Jahal, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ketika kepala itu diberikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian teringat peristiwa itu dan datang Jibril alaihissalam. Jibril tertawa lagi dan berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, inilah sebab saya tertawa dulu. Ya, al-udhun bil udhun wa ra'su ziyadah." Telinga dibalas telinga, tapi Abdullah bin Mas'ud dapat bonus kepala. Dulu telinganya hidungnya berdarah dipukul Abu Jahal, saat ini Abu Jahal terakhir telinganya berdarah, tapi kepalanya juga terpenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Nabi mengatakan, mata Fir'aun hati umat, mati Fir'aunnya umat. Jamaah sekalian Allah, tidak terbantahkan lagi bahwa kemuliaan itu bersumber dari Al-Quran. Kenapa dia bisa melahirkan kemuliaan, keberkahan? Karena kalamullah yang munazzal. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terbaik, melalui perantara malaikat Jibril, malaikat terbaik, al-muta'abbadu bitilawatih, yang bernilai pahala membacanya. Bernilai pahala membacanya. Maka kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Kata sahabat, gimana bisa Nabi menjadikan rumah sebagai kuburan? Rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya itu seperti kuburan, menakutkan, menyeramkan. Nah, kita sekarang Bapak Ibu rahmati Allah, berada di bulan Quran, bulan penurunan Al-Quran, akan menjadi motivasi terbaik, momen terbaik bagi kita. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, mulai dari tilawahnya, membaca huruf demi hurufnya. Huruf demi hurufnya menjadi pahala. Kata Nabi, setiap huruf itu bernilai 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak bilang kata Nabi alif lam mim itu satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti berapa banyak kalimat dan huruf yang kita baca, Allah akan berikan kepada kita kebaikan tersebut. Ini cuma sekedar bacanya. Belum lagi kalau mentadabburinya, belum lagi berusaha mengerti maknanya, kemudian kita usaha aplikasikan dalam kehidupan. Ini momennya, momen Al-Quran yang diturunkan. Mari kita dekatkan diri kita, anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Karena dimanapun dia hinggap, dia akan membawa keberkahan. Hinggap dia di mulut anak-anak kita. Mulut itulah yang akan jadi berkah. Masuk dia ke dalam hati, ke dalam akal anak-anak kita. Hati itu akan bercahaya, akan dijauhkan Allah dari bisikan dan godaan-godaan syaitan. Dibaca dia di rumah kita menjadi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran
al-muta'abbadu bi tilawati, bernilai pahala, menjadi ibadah ketika kita baca Al-Quran. Pak, saya udah kelewat kepalang tua, mau belajar Iqra malu, nak belajar tak baca, tapi aku pengen dapat berkah Quran. Kalau sudah tidak ada waktu lagi belajar, tidak bisa lagi belajar, maka ambil bagian sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Apa? Dengan apa Allah berikan kita? Kalau sekarang Allah titipkan kepada kita jabatan, kita bisa bertanda tangan dan tanda tangan kita laku, maka itu untuk mensupport agama Allah, untuk mensupport rumah-rumah tahfiz, tempat-tempat belajar Al-Quran, santri-santri yang belajar dan guru yang mengajar Al-Quran. Mumpung masih laku tanda tangan kita, APBD gunakan sebaik-baik mungkin sesuai regulasi untuk mensupport para pegiat-pegiat Al-Quran. Karena kalau bukan kita yang memberikan support, siapa lagi? Kita banyak kadang-kadang begitu, kita peduli, tapi ketika sudah lewat masanya, waktu menjabat tidak mau berpikir, atau diberi masukan tidak mau membuat regulasi kebijakan yang mendorong orang-orang, anak-anak generasi selanjutnya untuk peduli dan belajar Quran. Begitu sudah pensiun, sudah tidak menjabat, baru berpikir apa yang bisa kita berikan untuk umat, untuk Islam. Sayang, tanda tangan kau adalah aku tuh. Kalau kita sekarang diinjil oleh Allah uang, diinjil harta, maka kita gunakan harta yang kita punya yang diberikan Allah itu untuk mensupport pendidikan Quran. Betapa banyak guru-guru mengaji yang kesulitan ekonominya. Betapa banyak santri-santri yang mengaji terpaksa berhenti karena kesulitan, orang tua tidak punya biayanya untuk transportnya, tidak ada tempat belajarnya. Betapa banyak tempat belajar harus libur karena bocor atapnya, karena rusak, karena becek jalannya dan sebagainya. Itu semua menjadi tanggung jawab kita ketika Allah titipkan harta kepada kita, kepedulian kita kepada Allah. Semua yang ada di dunia ini pada saatnya akan berlari meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka, tapi tidak dengan Quran, karena Al-Quran tertulis dalamnya. Al-Quran akan menjadi hujjatan lana, atau sebaliknya alaina, menjadi penolong, penyelamat kita di hadapan Allah. Ada syafi'an li ahli. Al-Quran itu syafi', teman, penyelamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sering membacanya, siapa yang menghafalnya, akan datang dia kepada Allah. Dia yang minta kepada Allah, Allah selamatkan ini keluargaku. Bahkan dalam hadis dikatakan para penghafal Quran itu istimewa. Kenapa? Ahlullahi wa khassah. Bahasanya keluarga Allah. Keluarga Allah. Masa nggak bisa menghafal 30 juz Al-Quran, saya sibuk. Tidak perlu 30 juz. Berapa yang bisa kita hafal? 1 juz kita hafal, alhamdulillah, itu nikmat. Susah menghafal Quran, sahabat Nabi, orang-orang mulia 24 tahun mereka menghafal Quran. Seiring dengan turunnya ayat sedikit demi sedikit. Yang paling penting bukan cuma sekedar hafal di mulut, tapi bagaimana yang kita hafal kita terapkan dalam kehidupan sehingga dia betul-betul menjadi petunjuk, menjadi cahaya bagi kita. Komitmen itulah yang dibutuhkan, bahwa Al-Quran ketika dibaca, ketika dihafal, ketika ditadabbur, ketika diaplikasikan dalam kehidupan akan menjadi cahaya petunjuk yang menerangi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah di bulan mulia ini, anak kita, keturunan kita mendapatkan kepercayaan Allah, mendapatkan amanah dari Allah, dititipkan di Al-Quran di dalam hati mereka, yang Al-Quran itu melahirkan keberkahan, menjadi penunjuk jalan untuk selamat dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi mulai pegang mic, kita mulai jam 6 dan selesai tetap jam 6. Terima kasih Ustaz atas cerahnya penjelasan dari ilmunya kepada kita semua subuh hari ini.
sakaratul maut menemani. Terima kasih. Kondisi sekarang, zaman sekarang sudah modern, sudah canggih, serba bisa digital. Bagaimana baca Quran dari handphone? Apakah sama nilainya dengan baca Quran dari mushaf? Tentu beda karena mushaf punya khususiyah. Ya, ada khususiyah itu keistimewaan. Ya, kenapa mushaf itu istimewa? Karena memang dibuatnya hanya untuk itu. Handphone bukan pembuatan awalnya untuk itu, gadget tidak untuk itu. Ya. Tapi adapun dia bisa dimaksimalkan, bisa digunakan untuk membaca Al-Quran, itu sisi positif dari sebuah teknologi. Ya. Untuk memudahkan kita. Jadi bagaimana? Apakah tetap berpahala? Membacanya tetap berpahala. Ya, membacanya tetap berpahala, tapi jangan dijadikan tumpuan. Siapa yang tidak mau lagi beli mushaf, aku sudah ada di HP. Mama HP kamu habis baterai, selesai. Itulah penyakit penuntut ilmu sekarang. Kalau zaman dulu Pak, kita nabung untuk beli buku. Kami di Kairo itu kalau dapat beasiswa, di awal beasiswa 160 pon jenek. Itu kita simpan. Ya, kalau sudah makan dikasih gratis, ongkos kita siapkan 20 jenek, 20 pon, kemudian 20 pon sampai 50 ponnya untuk siap-siap jajan dan sebagainya di luar makan asrama. Nah 50 ponnya, 60 pon kita alokasikan untuk beli buku. Sedikit setiap bulan kita beli. 4 tahun di sana begitu dilihat buku-bukunya pening dulu bawahnya, Oma udah terbawa lagi. Ya, begitu banyaknya buku-buku itu kita beli. Ya, sekarang anak-anak sekarang nggak lagi beli buku, ngapain beli buku mahal-mahal, PDF sudah ada. Balik ke Indonesia hadisnya rusak, baru nyesel nangis. Nggak baca buku, nggak baca. Ya. Maka sebagaimanapun canggihnya teknologi, tetap jangan sampai menjadi fokus utama. Ya, karena mushaf itu sendiri diniatkan sejak awal adalah untuk membuat Al-Quran dan memang peruntukannya untuk dibaca. Apalagi hari Ahad ini insya Allah akan dibuat gebrakan dari Kemenak Pusat penulisan mushaf Nusantara. Jangan diartikan yang ngubah-ubah itu bukan. Maksudnya ayat ini ditulis pakai tangan. Ditulis tangan sebanyak 30 juz, dibagi satu provinsi 1 juz, jadi 30 juz. Ya. Kenapa? Maksudnya Nusantara apa? Kiri kanannya, ornamennya sesuai dengan budaya lokal. Ya. Jadi kalau kita lihat kaligrafi Al-Quran ini juga sebenarnya keistimewaan Quran. Ketika kita bicara Al-Quran itu ada satu definisi yang disebutkan ulama. La yantahi ajaib, tidak akan habis keajaibannya. Begitu dilihat dari seni suara, ternyata Al-Quran ketika dibacakan dengan nawam, dengan maqamat akan sangat indah, melahirkan ilmu qiraah, ilmu nawam. Ketika dalam bentuk seni tulisan, apakah Quran tidak ikut? Justru Al-Quran lebih utama. Kita lihat banyak kaligrafi Quran di atasnya tertulis. Ya. Bisa melahirkan seni sendiri. Jadi kalau Sumatera Selatan misalnya ornamen kiri kanan, kalau kita lihat satu ada hiasannya kan? Ya kan? Coba dibuka mushaf itu ada hiasannya kayak surah Al-Fatihah, kiri kanannya ada seni. Al-Quran dipadukan dengan seni menjadi indah. Sumatera Selatan misalnya dengan songketnya, nanti Jambi, nanti Aceh dan sebagainya. Nah ornamen itulah yang kemudian dan ditulis tangan langsung, tulis tangan lengkap 30 juz akan digabungkan nanti se-Indonesia menjadi mushaf yang lahir dari karya tulis tangan anak bangsa kita. Ya, jadi bukan karya mesin, bukan
impor dari luar negeri, tapi anak-anak kita yang dilatih, yang belajar. Insya Allah hari Ahad nanti itu secara serentak akan di live zoom-kan. Jadi tidak boleh sudah ditulis dulu live zoom, ditulis langsung di situ, diamati satu-satu. Ya, ini juga memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi, langsung Al-Quran Karim, la yantahi ajaibu, tidak akan habis keajaibannya dari segi apapun dilihat. Ya. Nah, terkait masalah pahala tadi, apakah tetap mendapatkan pahala membacanya? Mendapatkan pahala membacanya. Mendapatkan pahala membacanya. Tapi kalau dikatakan apakah sama pahalanya dengan langsung melihat mushaf, tentu beda. Karena mushaf ditulis dengan niat memang untuk Al-Quranul Karim. Sama dengan kita mendengarkan Quran dari MP3. Apakah sama dengan mendengarkan Quran dari bacaan dan menghafal? Tentu beda. Kenapa? Kalau orang baca Quran ada niat baca Quran. Kalau Samsung, kalau Xiaomi, tidak ada niatnya dia. Itu tidak ada, Pak. Dan dalam urusan agama kita ini bukan cuma sekedar fisik, tapi ada ruh. Ruh itu yang tidak ada. Ya, jadi secanggih apapun teknologi yang ada, tetap kita berdamai dan berinteraksi dengan teknologi tersebut, tapi tetap tidak meninggalkan hal yang pokok. Ya. Kalau bisa baca Quran langsung dari mushaf ketika di masjid, ketika di rumah, bukan. Alhamdulillah ada waktu luang malam pulang taraweh, sebelum tidur atau setelah bangun tidur kita bisa buka sholat tahajud sekedar membaca 1-2 halaman langsung dari mushaf. Ya, kalau bisa yang dah hafal Quran beli mushaf tahajud. Ada mushaf besar, Pak, memang diperuntukkan untuk dibaca dalam sholat. Ya, untuk dibaca dalam sholat. Yang dah hafal Quran, terus saja jangan. Ya. Kenapa? Memadukan, melihat mushaf itu berpahala, membaca Al-Quran itu berpahala, dan ketika dibaca dalam sholat pahalanya akan tentu lebih sangat banyak lagi. Gitu Pak. Ya. Ini kalau membaca Quran kan harus benar kan maksudnya, terutama saya tersimpah kan kalau ngalamin kita ngalamin, kalau baca, kalau sholat kadang baca itu amal jeleknya berusaha untuk benar, tapi kadang-kadang dalam hati masih nama sholat. Iya. Saya jadi waktu kami kecil dulu belajar, terima kasih teman-teman belajar huruf hijaiyah dari guru-guru kami orang Sunda. Jadi orang Sunda ini salah satu lidahnya agak susah untuk menyebut beberapa huruf. Memang bersyukur jadi orang Sumatera Selatan. Iya, orang Sumatera Selatan ini mulutnya netral. Barangkali karena efek cukup. Ya, jadi kami dulu belajar abatasa, jahaho, dadaroja, sasaso, lotodoa, itu Pak. Artinya untuk tahap awal. Itulah istimewanya bahasa Arab Al-Quran. Dia ada ta, dia ada sa, ada sya, ada so, ada a, ada a. Itu hebatnya. Dan hebatnya itu adalah karena keberkahan Al-Quran itu sendiri. Terjaganya apa yang dibaca oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud 1450 tahun yang lalu, Ar-Rahman itu pula lah yang dihafal oleh anak-anak kita di TPA tanpa ada berubah sedikit pun. Coba bahasa mana yang ada masih begitu? Tidak ada. Bahasa Jawa yang dipakai sekarang itu sudah berbeda jauh dengan bahasa Jawa yang dipakai di zaman perjuangan. Bahasa Komering yang dipakai oleh anak-anak sekarang beda jauh dengan bahasa Komering orang tuanya dulu di tahun 60-an. Jauh beda. Kalau ada acara pernikahan, ada acara budaya biasanya namanya jajulu. Itu yang ngomong cowok tua baik dan yang lain tak ngerti Pak Komering. Kan orang Komering yang mundur. Tak ngerti. Bahasa Palembang yang diucap
bukan dipakai bicara di zaman mungkin Allah yarham Kiai Zain Syukri dulu. Ya, sudah tidak dipahami lagi oleh anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang bahasa Palembang itu yang penting ujungnya ganti O. Itulah bahasa Palembang yang sekarang berubah. Ya, apalagi bahasa-bahasa lain. Tapi bahasa Arab yang dibaca Nabi SAW dulu itu juga yang dibaca oleh cucu kita sekarang, anak kita sekarang. Tidak ada yang berubah. Ya, terjaga dia karena kemuliaan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan beberapa orang yang kesulitan membaca karena dialek? Ya. Itulah hebatnya Quran. Al-Quran memang turun di Makkah, di kaum yang punya huruf dhad. Bahasa Arab itu disebut huruf bahasa dhad karena bahasa lain nggak punya bahasa itu. Huruf itu nggak ada, hanya Arab yang punya, dan itu yang paling susah. Ya. Dia lahir turun di Arab, berkembang luas Islam sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Afrika. Itu lidahnya beda. Di awal-awal masih diakomodir oleh Allah ketika penurunan itu, maka turunlah sab'ati ahruf, metode 7 bacaan. Ada yang tidak bisa bilang ada, pokoknya dulu lah. Maka dia turun dengan waktu terakomodir kali. Ada yang selalu dengan sabta dan metode bacaannya. Kalau itu sejujurnya yang lebih paham. Ya, saya wakilkan ke beliau yang nanti belajarnya. Kalau mau malam ini tarawihan dengan kiwat edukasi lah, mintalah sejujurnya. Itu uniknya di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kiwat satu. Jadi bagaimana? Selama itu tidak dibuat-buat, itu tidak berdosa. Selama tidak dibuat-buat. Yang lebih parah lagi Mesir. Orang Mesir ini kebiasaan mereka seluruh huruf qaf itu diganti dengan a hamzah. Huruf jim itu diganti dengan jim. Sehingga ketika mereka jadi imam di kampung, bukan di Al-Azhar, di kampung, terkadang mereka lupa dan mereka bilang minal jinnati wan nas. Itu menjadi dialek yang susah bagi mereka. Dan ketika itu tidak dibuat-buat, maka tidak berdosa. Ya. Tapi tetap harus belajar. Ya. Sama dengan orang Sunda, mau susah lupa, ya, susah. Kalau ada orang Sunda di sini, ya, nyebut fa itu susah. Fa kalau tidak ada dalam bahasa Sunda itu fa. Ya, sehingga ketika dipaksa mungkin mereka bisa 1, 2 huruf ketiga balik tepat lagi. Dalam kondisi seperti itu tidak berdosa. Ya, sudah sekemampuan dia. Maka dipakailah kemudian banyak hal, termasuk hadis Nabi kata Nabi sallallahu ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Kalau mampunya bilang begitu mulutnya sudah. Yang penting jangan dibuat-buat. Ya. Tapi tetap dengan aturan yang bilhunil Arab semaksimal mungkin dengan gaya bacaan mengikuti gaya dan cara baca Arab. Ya. Begitulah Quran diturunkan. Terima kasih. Yang lagi? Ini. Pak ini dulu Pak Iswan sudah dulu Kak Safan. Terima kasih Pak. Saya pernah mendengar perlakuan ayat Al-Quran besar istimewa. Sampai diangkat itu tidak boleh. Bagaimana yang dalam HP? HP ini kadang-kadang bawa ke kamar mandi, ke kakus, pertama sakit menggunakan. Ini gimana hukumnya? Terima kasih. Iya, selamat. Jadi saya katakan tadi Pak, mushaf memang dibuat untuk itu. Maka mushaf itu layak suhu ilal mutahharun. Megangnya pun jumhur ulama tidak boleh kecuali dalam keadaan ada wudu. Ya. Kecuali Madzhab Zahiri mengatakan semua boleh megangnya. Ya.
karena illa najis itu musyrik, seorang musyrikin saja. Tapi jumhur memegang mushaf Al-Quran harus dalam keadaan berwudu. Ya. Ketika memungkinkan harus dalam keadaan berwudu. Handphone tidak diciptakan untuk itu, ya. Dan bukan ketika Al-Quran itu dibuka dari handphone, kita tidak memegang mushaf, ya, karena dia hanya gambar saja, hanya cahaya saja. Ketika cahaya dihilangkan, hilang dia. Nah, bagaimana dengan handphone kalau mau dimasuk ke dalam kamar mandi, mau ke toilet dan sebagainya? Tidak masalah selama jangan dibuka. Makanya fatwa Al-Azhar tidak boleh menggunakan ringtone. Ringtone apa namanya? Nada dering ya? Nada dering dari Quran. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia khawatirkan ketika masuk kamar mandi nanti berbunyilah pula di situ tilawah. Nah, jadi kata Syekh Ali Jum'ah, jangan menggunakan ayat Al-Quran sebagai nada dari. Karena kita tidak tahu kapan kita masuk kamar mandi dan tidak mungkin namanya kebelet mau sempat untuk nyeting handphone dulu juga mungkin. Daripada menghindari mudarat itu, sehingga jangan menggunakan nada dering dari Al-Quran. Dan ketika masuk kamar mandi jangan dibuka halaman aplikasi Al-Qurannya. Ya, begitu Pak. Ya, selama tidak dibuka tidak ada masalah. Baru-baru ini kan viral ada dosen sama santriwati yang buat statement bahwa menghafal Al-Quran itu mubazir, kurang perlu, kurang bermanfaat. Kalau dosen ini kita paham lah, mungkin ini wong gila kan sudah paham sekuler asli Al-Maknu ini kan. Tapi santriwati ini sebenarnya apa yang terjadi dengan beliau kan? Dia ini penghafal Al-Quran, kemudian dia mau membuka jilbab dan kemudian dia membuat statement juga bahwa mubazir menghafal Al-Quran atau sia-sia menghafal Al-Quran. Apa karena dia tidak paham fadilah atau keutamaan menghafal Al-Quran, atau terjadi sesuatu dengan santriwati ini kan? Syukran tak? Ya, Allah yu'til hikmata man yasha. Kemudian yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang diberi hikmah berarti dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ini bukan yang menjadi patokan banyaknya pengetahuan. Karena kalau bicara banyak pengetahuan, yang paling hebat itu adalah iblis. Dia yang paling tahu. Setan dia paling banyak tahu. Paling banyak tahu. Kalau cuma patokan pengetahuan. Tapi yang paling penting dalam agama ini adalah iman dan akhlak. Iman dan akhlak. Iman termasuklah mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga tidak benar ketika dinarasikan ada penghafal Al-Quran yang kemudian dia mengatakan mubazir membaca Quran. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan mubazir sementara dalam Quran itu semua nilai yang terkandung adalah nilai-nilai kebaikan. Bagaimana bisa dikatakan mubazir ketika yang dibaca, yang dipelajari adalah nilai-nilai kebaikan? Dalam pendidikan dan kurikulum pun ada pendidikan moral, ada pendidikan etika, dan itu sebenarnya yang banyak dipelajari dalam hidup ini. Yang mayoritas dipelajari adalah moral, etika yang menyebabkan manusia itu menjadi mulia. Bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan yang lebih hebat, lebih pintar tentu Google. Tanya Google semua tahu ya. Tapi apakah ada imannya Google itu? Patokan ini Pak, jadi hafal Quran itu tidak. Hafal Quran bukan jadi ukuran barometer. Yang menjadi barometer adalah iman seseorang. Iman itu adalah ketika Anda baca, Anda percaya dan Anda ikuti iman.
Kalau cuma sekedar menghafal atau tahu jawaban tapi tidak ikut, apa bedanya dengan mesin internet? Dengan Google? Atau mohon maaf kita katakan apa bedanya dengan Bani Israel dengan Yahudi? Ketika mereka mengatakan sami'na wa asma'na, kami dengar dan kami tidak ikut. Itu bedanya. Kalau umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikuti. Jadi jangan pernah menjadikan banyaknya pengetahuan sebagai barometer. Kenapa orang bisa begitu? Ya anggap saja mungkin kurang-kurang. Mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat petunjuk, dapat hidayah. Dan kalau dikatakan menghafal itu sia-sia, dia sudah bertentangan dengan sains. Tidak usah menghafal Al-Quran, menghafal lagu saja diyakini bahwa itu bisa membuat kerja otak lebih baik dari pikun. Apalagi kalau yang dihafal itu adalah kitab suci. Apalagi yang dihafal itu kitab suci adalah Al-Quranul Karim. Gitu Pak ya. Jadi tidak semua juga. Maka dalam konsep Al-Quran, wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau bertemu dengan wong yang kelewat nyenyes, kelewat ngeyel, tidak usah dijawab. Jawaban terbaik adalah assalamualaikum. Pakailah ilmu kelembang kaki yo aku ado. Itu jawaban terbaik. Baik, terima kasih atas banyaknya